narasumber tetap. Ada Ustadz Al-Rotbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya, sehat? Alhamdulillah. Nih kan di Lebak ini yang terkonfirmasi sudah cukup banyak nih tadi ya. Ada kurang lebih 86 terakhir informasi yang saya dapatkan gitu ya. Kalau secara fisik mungkin protokol kesehatan sudah dilakukan gitu ya, menggunakan masker, cuci tangan dan lain sebagainya, jaga kesehatan dan lain sebagainya. Kalau secara ruh gitu ya, secara rohani apa yang harus dilakukan kira-kira untuk bisa menangkal dari virus corona dan juga virus-virus yang lainnya? Masker terbaik yang dikatakan Rasulullah SAW, siapa yang di pagi hari membaca ayat kursi 3 kali, maka Allah akan menjaganya sampai petang hari. Masya Allah. Yang membaca ayat kursi petang hari 3 kali, maka Allah akan menjaganya sampai subuh. Nah, ini yang hadis Rasul yang banyak dilupakan. Ya, habis sholat subuh dan habis sholat maghrib kita baca ayat kursi 3 kali. Lalu kemudian yang kedua, masker yang dikatakan Rasulullah SAW, siapa yang memasuki satu tempat lalu ia berkata, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarri ma khalaq, dari keburukan, kejahatan apa saja yang engkau ciptakan. Nah, virus ini kan ciptaan Allah. Dia sekarang berada di banyak tempat, terutama yang sangat dimungkinkan adalah tempat-tempat berkerumun orang. Gitu. Jadi harus menggunakan masker isti'adzah. Berlindung kepada Allah. Iya. Sebab faktanya yang pakai APD lengkap ya itu para dokter ya banyak yang jadi masih korban. Berkemungkinan juga korban ya. Gitu. Ini tandanya bahwa memang masker harus, tapi lebih penting lagi adalah isti'adzah, berlindung kepada Allah SWT. Baik ya. Jadi jangan lupa untuk membaca ayat kursi setelah sholat subuh itu ya tadi ya sampai petang nanti. Oke. Nah, itu cara untuk bisa menanggulangi supaya tidak terpapar dari virus corona dari segi rohani kita ya. Oke. Mudah-mudahan sih bisa diterapkan ya kita semuanya ya, dan harus kayaknya. Nah, kalau untuk kali ini pertemuan kali ini kita akan berbincang mengenai strategi membawa keluarga hijrah bersama. Betul ya tadi ya? Iya. Yang harusnya ini kemarin kita obrolkan ya. Karena minggu kemarin ada kendala teknis di sini, jadi baru kita bisa obrolkan pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin bisa dijabarkan latar belakang kenapa kita harus membahas masalah ini dan seberapa penting tentu saja ini harus kita bahas. Maka Ustaz bisa mukadimah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar di mana saja berada dan juga pemirsa. Hijrah ditempelkan pada penanggalan Islam. Ya, kita sebut dengan tahun baru Hijriah. Ini tidak sekedar mengambil begitu saja nama dari perhitungan tahun Islam, tapi dia adalah ide dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab memulai penanggalan itu dan disebut dengan tahun Hijriah. Ya, jadi mulai tahun satunya itu adalah pada saat momentum umat Islam meninggalkan kota Mekah dan membangun peradaban baru di kota Madinah. Fenomena hijrah inilah yang ingin dihadirkan, bahwa dari tahun ke tahun umat Islam itu harus ada momentum perubahan, momentum di mana ada kesepakatan kolektif untuk membangun sebuah peradaban kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ini inspirasi dari Hijriah. Kebetulan kita ini masih di bulan Muharram, di mana bulan pertama dari tahun Hijriah itu.
Nah, kemudian menarik ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata hijrah itu cukup banyak. Di antara yang sangat fenomenal yang ingin kita angkat pada pagi ini surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, hijrah, jihad ini adalah jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, gitu. Mereka yang mendapatkan rahmat Allah itu harus memenuhi 3 langkah besar. Langkah iman. Ini adalah langkah reformasi inner, filio, keyakinan, akidah, ideologi. Ini kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi seseorang sebelum ia merubah ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka, apa yang ada dalam jiwa. Gitu. Dia orang-orang yang hijrah ini adalah orang-orang yang sudah berhasil mengubah apa yang ada dalam alam pikiran, jiwa, dan otaknya. Kemudian yang kedua baru wahajaru. Nah, orang-orang yang hijrah, orang yang hijrah ini adalah orang yang mencoba mengaplikasikan apa yang sudah ada di kepalanya, apa yang sudah ada dalam jiwanya. Nah, jadi kalau kita lihat anak kecil kita yang baru lahir, tumbuh dan jadi anak-anak, jadi remaja, itu kan ada perubahan-perubahan sikap. Nah, ada hijrah lah gitu ya. Iya. Dia ada prosesnya ya. Yang tadinya hanya bisa tengkurap, jadi bisa ngerandang, bisa jadi berdiri, bisa lari bahkan. Nah, ini kan hijrah, ada tahapan-tahapan perubahan dari satu tahap ke tahap yang lain. Itu pastinya karena apa yang ia lihat, apa yang ia dengar masuk dalam alam pikirannya. Nah, bayangkan kalau ada bayi dari sejak lahir dia sudah tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar. Itu pasti tumbuh kembangnya sangat lambat, terhambat. Dia kemampuannya untuk merubah dirinya sangat terhambat. Ini hijrah. Jadi perubahan yang didasari dengan ilmu tidak akan juga mencapai sebuah kesuksesan apabila tidak ada yang ketiga. Jihad, yang ketiga itu jihad. Jihad itu artinya kesungguhan. Ya, kesungguhan. Kita lihat bagaimana anak kecil dari ngerondang sampai bisa lari, berapa kali dia jatuh. Bukan ada yang berkali-kali ya. Berkali-kali nggak kapok-kapok gitu kan. Bayangkan kalau ada bayi begitu dia belajar berdiri kemudian jatuh kalau kapok. Udahlah nggak mau lagi. Kayaknya kita semua nggak bisa jalan. Iya, gitu-gitu aja. Nah, ini artinya ada sebuah perjuangan, gitu kan. Perjuangan ini kalau kita lihat itu ada dukungan. Anak kecil yang naik sepeda kemudian dia jatuh, dimurin sama ibunya, udah jangan belajar sepeda. Nggak lanjut jadinya. Nggak lanjut, selamanya nggak akan bisa naik sepeda. Iya. Tapi orang tua yang baik, orang tua yang bijak, dia akan terus menyemangati anaknya dan memberi cara bagaimana bersepeda yang baik. Nah, ini artinya ketiga komponen ini sangat penting dalam meraih kesuksesan. Nah, dalam hal ini Allah menyebutnya ulaika yarjuna rahmatullah. Merekalah yang akan berpeluang besar untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, kesuksesan itu hakikatnya kan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini secara besar itu bisa terjadi, bisa harus untuk pribadi, untuk keluarga, dan untuk negara bahkan. Negara bahkan ya. Jadi negara kita ini tidak akan merdeka, tidak akan bebas dari Belanda kalau tidak dimulai dari Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu kan muncul dari pemuda-pemuda yang pikirannya sudah tercerahkan. Ya kan, pemuda yang tidak tercerahkan udah jadi apa tuh namanya? Jadi budak-budak aja gitu. Budak Belanda terus gitu kan. Jadi jongosnya, jadi rela dengan kemiskinan gitu kan. Tapi begitu pemuda-pemuda ini tercerahkan lalu berhimpun, nah mereka, ayo kita hijrah.
Hijrahnya apa? Udah lupakan itu Jawa, Sunda dan sebagainya. Kita sama-sama memerdekakan dengan satu bangsa, satu bahasa gitu kan. Nah ini terus kemudian pemikiran-pemikiran itu diasah sampai muncullah proklamasi ya oleh para founding father negara ini. Nah ini kan adanya hijrah. Apakah mereka sampai proklamasi begitu aja selesai? Perjuangan untuk mendapatkannya berdarah-darah, korban nyawa. Inilah jihad. Jadi baru kemudian kita mendapatkan rahmat Allah. Kata proklamasi kita atas berkat rahmat Allah. Jadi kemerdekaan ini adalah yarjuna rahmatullah. Jadi saya sangat yakin, saya yakinnya bahwa negeri ini dimerdekakan oleh umat Islam yang beriman, berhijrah dan berjihad. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Latar belakangnya sampai ke arah situ, sampai bahkan goalnya juga bukan cuma untuk keluarga tapi juga untuk negara bisa diaplikasikan. Karena negara kan himpunan keluarga. Iya, berawal dari lingkungan kecil keluarga maka membentuk dalam sebuah keluarga. Jadi sekali lagi ada iman, hijrah dan jihad. Ini nanti bakal dibahas satu-satu ya tadi ya. Iya. Oke, insya Allah ya. Dan sahabat Mutatuli semuanya seperti biasa juga saya masih terus menantikan peserta Anda yang ikut sharing atau berbagi. Silakan dinantikan di WhatsApp atau SMS kita di 0811 8068 900. Sekali lagi di 0811 8068 900 atau juga Anda langsung bisa direct message kita di Instagram kita di @mutatulfm. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 89 Mutatul FM. Kita akan break sebentar untuk mendengarkan pariwara berikut ini dan nantikan kembali Bening Hati. 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif dan juga solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus bersama kami setia di Bening Hati. Dan kita masih bersama Ustadz Dahlan Rotli berbincang mengenai strategi membawa keluarga hijrah bersama. Ustadz tadi sudah menyampaikan bahwa untuk bisa mendapatkan rahmat Allah bahwa harus ada 3 ya, iman, hijrah dan juga terakhir jihad. Oke, kita coba satu-satu kupas ya tadi ya. Mangga. Kenapa harus ada iman dalam mencapai rahmat Allah? Ya. Kita langsung menukik pembicaraannya tentang keluarga ya. Bagaimana keluarga ini mau mendapatkan sakinah mawadah warahmah. Itu pilarnya ada 3, iman, hijrah dan jihad juga. Jadi keluarga yang dibangun dengan iman ini penting. Bagaimana Rasulullah SAW mengarahkan para sahabatnya untuk memastikan bahwa calon istrinya itu adalah punya iman, gitu ya. Jadi kata Rasulullah SAW, fadfar bidatid din, ambil calon istri yang punya agama. Ini artinya perhatian pilar awal utama untuk kesuksesan sebuah keluarga adalah apa yang ada dalam otak, pikiran, jiwa pasangan kita. Lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masih dalam surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah, wala 'abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Anakmu dinikahkan dengan seorang budak yang punya iman, itu lebih baik daripada anakmu dinikahi orang kaya raya, gagah, anak raja gitu kan, mungkin pangkatnya bagus tapi musyrik, gitu kan, tapi kropos akidahnya, walaupun mengagumkan kamu dari sisi jabatan, harta, gitu kan. Nah ini begitu juga kepada para pemuda. Kata Allah, wala amatul mu'minah, seorang budak belia wanita yang tidak punya pangkat tapi mukminah, punya iman, khairun, itu lebih baik min musyrikatin, dari seorang musyrikah walau a'jabatkum, walaupun ia mengagumkan kamu dari sisi kecantikannya dan sebagainya. Jadi isyarat dari Allah ini mengharuskan kita untuk memandang bahwa memang ini yang harus diutamakan jika keluarga ini mau hijrah, mau berubah ke arah yang lebih baik. Nah,
Jadi kalau kita sudah memiliki landasan iman, maka rumah tangga itu bisa punya panduan, punya arah yang jelas. Ya, keterbelahan apa tuh disebutnya yang broken home. Broken home. Broken home itu terjadi salah satunya adalah karena mereka tidak punya sandaran iman. Oke. Ya, tidak punya sandaran iman. Sebab kalau diibaratkan rumah tangga itu seperti bahtera, perahu besar. Ya, jadi iman ini bukan hanya layarnya, tapi memang dasar perahu itu sendiri. Gitu kan, dasar perahu itu sendiri. Kalau tidak kuat, kena ombak, oleng. Kalau tidak kuat, kebentur karang, bocor. Gitu kan. Nah, jadi dasar ini menjadi penting. Panduan tadi. Panduan. Nah, jadi dia harus betul-betul kita pastikan dia berada dalam kondisi yang baik, yang bagus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah iman ini menjadi energi, ya, energi penggerak dalam kehidupan seseorang. Itu yang memandu dia mau melakukan ini, dia mau melakukan itu, dia tertarik untuk ke sana, ke sini, dia harus menghindar, menjauh. Itu kan perspektif, gitu kan. Sekarang begini, ada orang yang tidak mau pakai masker, ngapain lah katanya. Itu coba kita lihat apa sih sebetulnya yang ada dalam pikirannya. Ada yang masih meyakini bahwa virus ini hoax. Nah, ini kan kenapa? Karena perspektif keilmuan ya gitu kan. Tapi ada juga yang perspektif lainnya, dia meyakini bahwa virus ini dikendalikan oleh Allah. Ngapain sih kita takut-takut? Loh, kalau begitu para ulama tidak meyakini itu kah? Oh enggak, kan dia punya ilmu yang lain. Pakai masker itu bukan karena takut, tapi karena perintah dari Rasulullah SAW untuk melakukan penjagaan. Sebagai bentuk ikhtiar, ya. Ikhtiar. Nah, artinya seseorang tuh melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu arahan dari isi otaknya. Nah, isi otaknya ini dalam perspektif Al-Quran disebut ayat ini adalah disebut dengan iman. Iman. Nah, jadi kalau seseorang pasangan suami istri mempunyai perspektif yang sama, mempunyai nilai-nilai keimanan yang diyakininya juga sama. Nah, pada saat mereka mendapatkan tantangan keluarga, apakah itu konflik internal atau serangan pada keluarga itu dari eksternal, mereka itu punya tempat lari. Mereka punya batu pijakan, mereka punya tali pegangan, ya. Jadi mana nih yang harus diambil, sikap apa yang harus dimunculkan melihat perkembangan yang terjadi pada rumah tangga mereka. Nah, jadi keimanan ini menjadi penting. Kemudian berikutnya adalah arah. Sebagai arah, ya. Sebagai arah. Jadi kalau seorang nahkoda memimpin sebuah pelayaran dengan sekian ABK dan sekian penumpang, itu yang perlu disepakati dan disamakan adalah kemana arah yang mau dituju, gitu kan? Kemana arah yang mau dituju. Nah, jadi begitu sudah ditetapkan arahnya, arah kita adalah untuk menuju kehidupan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kita bersama lagi sampai surga. Ya kan itu? Arahnya jelas. Nah, begitu dia punya arah yang sama, gitu. Nanti apabila ada hal-hal darurat, misalnya harus putar balik, gitu. Nah, mungkin loh ini mau kemana? Kita kan mau ke pantai sana, mau ke pulau sana, kok ini malah diputar balik ini katanya. Kata nahkoda,
kita melihat bahwa ada gelombang pasang di arah sana. Untuk sementara kita minggir dulu, gitu kan? Minggir dulu ke arah sana. Jadi kan bisa seperti itu. Iya. Untuk meyakinkan bahwa arah kita nggak berubah, gitu. Nah, dalam kehidupan rumah tangga ini perlu hal-hal yang seperti ini, itu, gitu kan? Nah, jadi 3 itu fungsi keimanan, fungsi iman ya dalam kehidupan berkeluarga. Nah, selanjutnya, kita kan ditakdirkan oleh Allah nggak tahu pasangan kita seperti apa. Betul. Kadar iman kita misalnya 10, ternyata kita mendapatkan istri yang kadar imannya 5. Nah, ini kan bagaimana upaya meningkatkan kadar keimanan orang yang sudah yang Allah sudah takdirkan untuk menjadi pasangan hidup kita. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Ini juga berlaku untuk keluarga. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, saling menasehati dalam al-haq untuk tahu kebenaran. Nah, jadi kualitas keimanan itu kata Rasulullah yazidu wa yanqus, naik dan turun. Boleh jadi sang suami nilai imannya 10, istri nilai imannya 5. Tapi dalam kondisi tertentu ini jadi kebalik. Istri yang didorong imannya oleh suaminya betul-betul naik. Nah, suami lagi turun. Nah, ini kan makanya ini perlu ada saling mengingatkan, saling memompa. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengingatkan betul. Kata Rasulullah SAW, semoga Allah menurunkan rahmat kepada seorang wanita yang membangunkan suaminya untuk sholat bersamanya. Sampai seperti itu. Apabila ia menolak, ia cipratkan air ke mukanya. Nah, ini kan dalam rangka membangun keimanan. Ya, membangun keromantisan juga ya. Sisi lainnya. Membangun keromantisan tentunya. Nah, kemudian ini kan istilahnya nahkoda dengan ABK, suami dan istri. Nah, kita ada datang penumpang baru ini anak-anak. Nah, anak-anak kita yang imannya mulai dari titik 0. Ya, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dia punya fitrah cenderung pada kebenaran, cenderung pada kebaikan. Pak abawahu, ibu bapaknya lah yuhawidanihi, yang mentransfer keimanan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Loh, kok nggak disebut bapak ibunya yang mengislamkan? Karena dia sudah Islam. Oh, gitu. Ya, karena dia sudah Islam. Bagaimana ibu bapaknya justru kalau saja ibu bapaknya ini tidak mengganggunya, dia ada dalam fitrah keislaman. Makan lurus aja kayaknya. Makan lurus gitu kan, akan kenal Allah. Cuma karena ibu bapaknya nilai keimanannya rendah, nah anaknya nggak jauh-jauh dari keimanan ibu bapaknya nanti. Gitu kan, anaknya nggak akan jauh-jauh dari keimanan ibu bapaknya. Ibu bapaknya rajin tahajud, gitu kan, itu akan nular pada anaknya. Ibu bapaknya pada saat makan ngobrolin tentang surga, ngobrolin tentang bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala, mau nggak mau anak itu akan terpelihara fitrahnya. Bahkan mungkin bisa tambah tajam gitu ya. Bisa lebih tajam nanti gitu kan. Karena apa? Karena dia terpelihara sejak kecil, sementara ayahnya mungkin sudah terkontaminasi kan gitu ya. Iya. Nah, jadi tugas ibu bapak ini adalah bagaimana menjaga fitrah keimanannya. Ya, misalnya fitrah keimanan dia itu mengakui bahwa Allah itu pemberi rezeki. Itu ruhnya sudah. Kenapa? Karena dia dulu di alam arwah kan bersama Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama arwah-arwah yang lain. Begitu turun ke dunia, kata Rasulullah, fastalathum syayatin. Dia diganggu oleh setan. Termasuk setan yang terdekat adalah ibu bapaknya. Contohnya begini. Nah, mantap nggak nih masakan mama? Hebat ya. Oh, gitu kan. Siapa dulu mama kita? Itu sampai detik itu dia sedang ditutupi dari pencipta makanan itu. Iya kan? Gitu. Harusnya apa? Diingatkan. Nah, alhamdulillah, subhanallah, gimana sayur mama enak kan? Nah, kita teruskan. Nah, itu Allah
yang menumbuhkan ngasih gitu ya. tanaman. Coba bayangkan untuk datangnya semangkok sayur yang nikmat itu, berapa orang yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayurnya sayur sop. Ada engkol, ayam, segala macam Ya ya. kan? Jadi ada petani, ada peternak di sana gitu kan. Kemudian sayurnya juga ditambah dengan udangnya. Wah, ada pelaut di sana. Ada nelayan di situ ya. Jadi kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kalau kita harus nyari dulu sendiri udangnya ke laut gitu kan. Repot banget, kita harus nanam kol sendiri gitu kan. Tapi Allah permudah. Gitu kan. Jadi anak itu akhirnya dia akan semakin tajam karena di dalamnya ada ruh yang sudah kenal Allah. Begitu oleh ayahnya diingatkan, oh iya, jadi nyambung tuh antara ruh yang dulu yang baru beberapa tahun datang dari Allah. Misalnya anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun itu kan berarti baru 4 tahun berpisah dari alam arwahnya kan. 9 bulan dalam rahim ibunya, lalu kemudian di luar dengan orang tuanya bertemu. Nah, ini kan jadi dia langsung ya. Berarti sebagai orang tua harus pintar-pintar mengambil momen ya tadi ya. Betul. Momen untuk menyatukan atau mengarahkan ke fitrah keimanan tersebut gitu ya. Jadi menumbuhkan fitrah akalnya nyambung dengan fitrah ruhnya. Jadi karena fitrah ruh ini kan kata Allah wa nafakhna fihi min ruhina. Sampai Allah mengatakan aku tiupkan ke dalam raga anak Adam yang sedang dalam janin ibunya itu min ruhina, dari ruhku. Bukan ruh Allah masuk ke situ. Artinya Allah sedang memuliakan bahwa dia sangat kenal dengan aku. Ini yang harus kita sadari. Jadi begitu ruh ini didekatkan pada Allah, diingatkan pada Allah saat ada dalam raga, dia ada dalam puncak kebahagiaan si ruh ini. Tapi apabila dia dilupakan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa apalagi sampai naudzubillah dibaptis misalnya, dia berontak, dia sengsara sebetulnya, dan akhirnya lama-lama ruh ini hilang apa gimana? Enggak, dalam raganya itu menderita. Menderita sehingga nanti kenapa? Karena dia sudah membayangkan, dia sudah tahu, dia membayangkan bahwa nanti saya masuk neraka nih. Gitu ya. Nah, begitu fitrahnya ruhnya ini senantiasa merana. Lalu misalnya si orang yang Nasrani ini baca buku ya, berinteraksi dengan umat Islam, akhirnya dia tertarik, ruhnya bahagia lagi tuh. Begitu dia bersyahadat, maka dia akan berbahagia. Nah, jadi pada hakikatnya ini disebut dengan orang yang hijrah kembali ke jati dirinya sebagai seorang muslim. Oke. Nih kalau tadi Ustadz mencontohkan yang suaminya keimanannya 10, istrinya 5. Nah, kalau misalkan nih kasusnya kebalikannya, kita dipertemukan dengan jodoh misalkan ternyata istri kita nih ternyata lebih tinggi nih gitu ya, kemampuan ilmu agamanya gitu. Bagaimanapun juga kan yang namanya suami adalah sebagai nahkodanya ya, kata Sadi Gilang. Lalu bagaimana caranya? Apakah sang suami harus bergegas mengikuti istri gitu supaya bisa sejajar atau gimana idealnya? Ya, idealnya begitu ya, disarankan pada para suami, pada para suami untuk bisa bagaimana dia memposisikan diri waja'alna lil muttaqina imama. Jadi imam bagi istri, bagi anak yang bertakwa. Nah, tapi jika kemudian ternyata ada rumah tangga, suami sedang terpuruk, nah istrilah yang ABK inilah yang kemudian dia berperan pada mengamalkan ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, saya punya saran nih, mungkin bagaimana nih kaum ibu atau para istri yang kok suami saya susah amat nih sholatnya gitu ya. Nah, ada 3 poin yang saya ingin ingatkan kepada para istri yang ingin dalam tanda petik menghijrahkan suaminya ke arah yang lebih baik. Ya, mungkin karena tadi kan Pak Lilo melihatnya kalau suami yang baik sih enak gitu ngajak istrinya. Bayangin istri. Kalau kebalikannya kan agak gimana gitu ya. Ya, ini juga sebetulnya untuk para suami juga
perlu. Begitu juga saat para ibu dan bapak melihat anaknya tentang keimanan, bahwa tiga hal ini. Yang pertama, keimanan seseorang ini terganggu. Yang pertama tadi oleh apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, gitu kan? Yang ibu bapaknya tadi, dalam istilahnya Ibnu Qayyim itu syubhat. Jadi orang itu imannya tertutup, terhambat dan terjauhkan dari fitrah Islamnya, itu karena ada syubhat yang ada dalam pikirannya. Syubhat itu apa? Keraguan-raguan. Syubhat itu kesalahpahaman. Syubhat itu ketidaktahuan. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Kayaknya suami saya mungkin perlu tahu. Gitu kan? Perlu tadi kan kita misalnya keimanan, kita lihat iman suaminya kurang, ini lihat dari cara sholatnya misalnya ya, dari intensitas sholat. Nah, berarti istri harus berpikir bagaimana suami mendapatkan tambahan cahaya tentang sholat. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya sekarang kan, Pak, ini ada broadcastan bagus sekali nih tentang sholat. Kirim sama ayahnya kan. Mungkin ayahnya lagi di kantor, maaf ayah bukan lagi ngajarin. Ini menurut ayah gimana nih? Gitu. Apa namanya? Cerita ini gitu kan. Misalnya cerita tentang sholat gitu ya. Kirimkan gitu. Misalnya tafsir, ada kajian tafsir Ustaz Obi surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibun gitu kan. Menjelaskan tentang orang yang melalaikan sholat. Ada videonya, kirim. Ayah kalau barangkali lagi kosong silahkan ini ditonton video gitu. Ustaz gitu kan. Gitu. Artinya dia sedang berupaya menghilangkan syubhatnya gitu kan. Kalau ngapain sih iya, reaksinya kadang-kadang bisa baik, bisa nggak terima kan. Namanya egois laki-laki kan, kadang-kadang seperti itu. Tinggal mohon maaf kan gitu kan. Iya sih. Oke. Iya. Jadi itu juga begitu. Jadi apa nih syubhat yang ada dalam pikiran suaminya gitu kan. Baik. Ini perlu digali. Yang kedua, ini yang menghalangi iman ini adalah syahwat. Syahwat. Gitu. Jadi apa? Misalnya orang, aduh subhanallah, ini suami saya kok kayak nggak takut sama Allah gitu ya. Masih maaf misalnya masih pacaran gitu. Atau jangan-jangan selingkuh nih gitu kan. Ya kan? Termasuk misalnya terlalu apa ya, pedek ngejar dunianya gitu, sampai ninggalin sholat gitu. Nah, istri harus mencoba menurunkan apa namanya tensi syahwat dunianya. Contohnya Ibu Hindun yang disalamin oleh Allah lewat malaikat Jibril agar dia menepati istiqomah dalam kebiasaannya terhadap suaminya. Ternyata kebiasaannya itu yang membuat Allah kagum dan dia dimasukkan ke surga gara-gara itu. Apa kebiasaannya? Kalau suaminya mau berangkat kerja, si istri ini berwasiat, ayah, tolong cari yang halal saja. Jangan pernah tertarik dengan yang haram. Sungguh kami lebih siap untuk lapar dan panas di dunia ini karena engkau tidak memberikan nafkah yang cukup, daripada kami diberi nafkah dari hasil haram sehingga kami harus masuk neraka. Masya Allah. Nah, tenang kayaknya suami kalau kayak gitu. Ya, jadi apa namanya, syahwat suami untuk mengumpulkan harta itu kan karena kadang-kadang dorongan istrinya kan, nggak tega gitu, istri bajunya itu aja nggak ganti. Ya kan gitu ya. Gitu kita ngelihat nggak tega gitu, ngelihat istri apa namanya nggak dandan, orang lain pada apa tuh namanya berhias gitu ya, specialan segala macam gitu kan, pakai skincare ya. Istri cuma cerita doang, temen saya habis rebondingan. Kita kan kepengen gitu ya menservis istri kita lebih banyak. Akhirnya apa? Kita terdorong untuk melakukan apa saja gitu ya. Saja gitu kan. Nah, tapi begitu kita mendengar istrinya, ngapain orang istri saya juga nggak udah begitu ya gitu. Nah ini kan jadi istri meredam syahwat suami ya, Masya Allah. Jadi harus disadari betul. Jadi untuk meningkatkan imannya boleh jadi karena syahwat.
Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga bahwa ada setan yang mengganggu. Ada setan. Oh, jadi 3S ini ceritanya nih. Gitu kan? Ada setan yang mengganggu, ada syubhat, ada syahwat, dan ada Setan. syaitan. Nah, setan yang mengganggu inilah yang kemudian sang istri lindungkan Maryam ini kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Nah, ini para istri ini apakah sudah gitu kan seperti itu? Ya Allah, aku perlindungkan hati suamiku, jangan sampai ia tertarik sama wanita yang lain gitu. Ya Allah, aku perlindungkan suamiku dari godaan setan yang membuat dia lupa sholat misalnya kan. Jadi fokuskan doa kita itu kan, kalau kita sholat kan doa ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, teguhkan hatiku. Teguh hati itu artinya apa? Tidak tergoda setan, ya, tidak tergelapkan oleh syubhat, dan tidak terbawa oleh syahwat. Diteguhkan hati. Nah, harusnya para istri yang melihat fenomena suaminya sedang turun imannya, berdoa, ya Allah, teguhkan hati suami saya. Gitu. Saya kadang sama uminya, nih daripada umi mencurigai Abi, gitu kan, takut poligami, doa aja yang kuat. Betul sekali Pak Topan ya. Doa aja yang kuat, ya Allah, teguhkan hati suami saya agar puas dengan satu istri kan gitu. Oh iya ya. Itu doakan daripada saya. Dikomunikasikan itu ya tadi ya. Saya omongin sama istri, gitu kan. Siap. Abi Oke. cuma canda-canda doang, Iya. enggak doa serius sama Allah. Jadi kalau Abi doa canda, sementara Umi doanya serius, itu yang denger yang serius kan gitu. Iya kan? Iya sih. Gitu. Iya, Masya Allah, luar biasa obrolan kita kali ini ya. Hanya satu kasus aja bisa pembahasannya cukup panjang sekali. Subhat, syahwat, dan juga setan. Nah, untuk iman ini sebagai panduan, energi, dan arah masih ada lagi kan? Iya. Selain dari arah. Tapi maksudnya jangan dulu dilanjut dulu. Kita bakal break dulu ya, karena udah cukup panjang tadi obrolan kita. Nanti kita lanjut lagi. Kira-kira iman itu selain sebagai panduan, sebagai energi penggerak, dan juga sebagai arah, sebagai apa lagi ya? Nah, itu juga baru iman. Pembahasan tentang hijrah dan juga jihad juga belum ya. Nantikan terus ya sampai acara ini selesai. Dan untuk sahabat Mutatuli juga yang masih mau bergabung untuk tanya-tanya, sharing dan lain sebagainya, boleh kita membuka seluasnya di 08118068 Jangan kemana. Solutif Bening Hati masih berlanjut dan masih ada Ustadz Al-Rotbi, dan kita masih berbincang masalah bagaimana kita bisa membuat strategi agar keluarga kita bisa hijrah bersama-sama. Nah, tadi sudah Ustaz sampaikan bahwa iman itu sebagai panduan, sebagai energi penggerak, dan juga sebagai arah. Itu tentang iman ya. Kita belum berbicara tentang hijrah dan juga jihad. Nah, kalau hijrah sendiri seperti apa gitu setelah iman tadi? Oke, sebelum iman tadi ya sedikit meluluskan. Jadi yang pertama itu fondasi. Fondasi. Iman, fondasi. Oh, fondasi. Ya, Oke. jadi kemudian yang kedua iman itu energi penggerak. Yang ketiga itu arah. Arah berarti kan panduan ya. Panduan, Arah itu iya. sama dengan panduan. Petunjuk ya. Gitu ya. Nah, Siap. kalaupun mau ditambahkan tadi yang tersisa itu adalah bekal ya. Oh, bekal. Ini dalam surat At-Tur 21-23 bahwa yang bisa membuat kita selamat di akhirat itu ya diimanin ya. Kita akan ketemu dengan leluhur-leluhur kita yang sama-sama punya iman. Siap. Nah, jadi iman saja kalau perspektifnya adalah keyakinan dan pikiran itu gak cukup. Nggak cukup. Gitu Kak. Jadi kata Rasulullah SAW, laisal imanu bitamani. Iman itu bukan angan-angan, bukan yang ada di kepala, bukan ada yang bergelora dalam hati, bukan. Tapi kata Rasulullah, wasaddaqahul, walakin ma waqara fil qalbi wasaddaqahul amal. Yang terhunjam betul-betul mengakar dalam hati, wasaddaqahul amal, lalu terbuktikan dengan amal. Jadi baru disebut dan diakui iman yang benar apabila terbukti pada amal. Nah, terbukti amal ini artinya dia melakukan perubahan hijrah. Nah, Bisa dikatakan hijrah ini sebagai actionnya ya. ya, jadi kalau dikatakan perumpamakan tadi iman itu akarnya. Nah, hijrah ini adalah proses keluar batang. Keluarnya. Oh, Ya, sampai tumbuhnya. kemudian dia berbuah tumbuhnya. Siap. Nah, jadi sejauh mana kita melihat keluarga kita ini hijrah? Ya,
kalau anak-anak tadi saya sampaikan tumbuh kembangnya kita menyaksikan gitu kan, perubahan-perubahannya itu. Nah, supaya memastikan anak kita terus berhijrah ke arah yang lebih baik, pastikanlah apa yang masuk ke mata dan telinganya adalah hal-hal yang positif. Yang positif juga. Nah, menghijrahkan anak ya betul-betul dia supaya berubah, ada perpindahan. Nah, salah satu tren yang sekarang sedang banyak digandrungi oleh keluarga muslim adalah memesantrenkan anaknya. Dihijrahkan. Ada yang menghijrahkan anaknya dengan penuh kekuatan gitu, agar punya obsesi anaknya jadi hafidz Quran. Dihijrahkan sejak dia SD bahkan, gitu kan. Ada yang mungkin saja SMP dihijrahkan supaya apa? Udahlah cukup bapak ibunya aja yang doyan nyanyi. Ups. Kan jadinya kesinggung tadi. yang hafal ratusan lagu, udahlah siap. bapaknya aja. Gitu Iya, kan. bapaknya aja ya. Fatih mah biar hafal Quran. Ini hitung ceramahin Pak Lilo aja. Siap. Hitung liko ya tadi ya. Lanjut Gitu kan. tadi. Lalu kemudian anak ini tumbuh kembang, ganteng, hafal Quran. Masya Allah. Ya, lalu setelah itu dia jadi mahasiswa. Setelah mahasiswa, namanya orang mahasiswa sudah digembleng, sudah dihijrahkan oleh ibu bapaknya. Jadi di mahasiswa pun dia senang ke masjid. Jadilah dia DKM masjid. Gitu kan? Begitu dia DKM masjid, dikelola masjid itu. Pengajiannya jalan. Tafsir di masjid itu jalan. Pemuda-pemuda banyak yang ikut di dalamnya. Ini kan anak yang hafid dan good looking. Waduh. Lalu apakah anak yang dihijrahkan oleh ibu bapaknya menjadi seorang warga negara yang radikal, religius, yang Oke. ketuhanan yang maha esanya ada, kemanusiaannya ada, dan sangat mau bersatu, bahkan menghimpun pemuda-pemuda, bahkan untuk memajukan masjid itu pun dia bermusyawarah. Bahkan setelah masjid itu ramai kajian-kajian, banyak pedagang datang, gitu kan? Siap. Itu kan mensejahterakan banyak orang. Lalu pemuda model begini disebut radikal. Nah, terus kita mau menghijrahkan generasi muda Indonesia kemana? Kalau yang kayak gitu disebut radikal, lalu orang tua nanti pada takut, jangan gitu, anak saya jangan hafidz Quran dong. Nah, ini yang menurut saya, ayo kita review, kita lihat ulang gitu kan. Jangan mudah menyimpulkan sesuatu yang Berdasarkan akhirnya menjadi gaduh. Gitu kan. Ini keluarga kita sudah senang ini. Sedang menghijrahkan anaknya. Jangan dikira itu perkara enteng. Menghijrahkan anak itu. Ada Nanti rindu-rindu yang coba nanti Pak Lilo, Siap. begitu Fatih ingin mesantren nanti, ya itu tidak cukup. ada rindu yang tertahan itu tadi situ, Masya Allah. Nah, Berat disitulah banget. kemudian yang ketiga masuk, wajah harus berjihad. Jihad ya. Itu jangan dianggap mudah itu, menahan air mata, melepas anak itu. Ya, anak pesantren dia nangis, Pak jangan pulang dulu dong Pak. Waktu sudah habis. Habis, Gitu ya. kan, waktu nengok sudah habis. Anaknya masih pengen dengan kita. Ya, bapaknya harus tegar, nggak boleh keluar air Nggak boleh mata. nangis, nggak boleh Wah, nangis. itu jihad itu. Pas nyampe rumah meluk guling. Nah ya, Iya, jadi iya. belum lagi kemudian anak harus berpayah-payah, ya, mencari ilmu ya. mencari ilmu. Yang biasa makan tinggal makan gitu kan, ini harus antri bersama santri yang lain. Bahkan sebagian pesantren salafi harus masak sendiri. Saya 6 tahun dulu pesantren masak sendiri. Ngaliwat ya. Ngaliwat. Harus nyari sayuran segala macam gitu kan. Betul. Nah, jadi keluarga yang hijrah ini berangkatnya dari iman. Jadi seberapa besar lompatan hijrahnya itu sangat bergantung kepada seberapa besar nilai keimanan yang ada dalam jiwanya. Kalau dia melakukan lompatannya kecil, Itu sebagai pasti. bentuk proses nggak apa-apa atau gimana? Ya, karena lompatan kecil itu berarti gini. Cita-citanya besar, lompatannya mungkin kecil-kecil gitu. Kecil-kecil gitu maksudnya. Ya kan? Lompatannya mungkin kecil-kecil. Itu nggak tapi- masalah tadi. Iya, nggak masalah karena memang dia harus berproses gitu. Berproses, betul. Tapi bahwa seseorang itu dia mau melakukan lompatan besar, itu bergantung pada pikirannya. Misalnya gini, Pak Lilo sama istri
bersepakat. Nih kita sepakat ya, di usia kita 40 tahun kita sudah hafid Quran 30 juz. Amin. Ada nggak yang mau membuat target hijrah kayak gitu kan? Setelah ini saya coba target. Iya. Nah ini kan sudah dihitung tuh resikonya, ya kan? Resikonya sudah dihitung. Taruh yang sangat sederhana. Begitu istri Falillah bilang, Pak, izinkan saya mau jadi sarjana. Udah kebayang kan? Wah kalau begitu harus kuliah dong. Berapa biaya yang disiapkan? Siap. Apa resiko yang harus saya tanggung saat kamu kuliah? Anak-anak palingan diasuh. Artinya gitu ya. Jadi saat mau melakukan sebuah hijrah yang kita target, itu harus dipersiapkan mental mujahid, mental berjihad. Oh kalau begitu saya siap ngasuh dong, gitu kan? Ya gitu. Jadi ada hal-hal kayak gitu. Mau hafal Quran, gimana hafal Quran? Saya sampai sekarang belum kesampaian, gitu kan? Pengen hafal Quran. Maksud gimana? Kayaknya supaya fokus menghafal Quran, saya mau izin 3 bulan ikut daurah. Mesantren 3 bulan khusus hafal Quran. Pengen tahu dapatnya berapa sih hafalannya? Aduh. Ya, gitu dia tinggalin 3 bulan gimana gitu siapa Iya. ini mujahid itu. Dan itu saya lihat sudah banyak. Seorang suami mantan polisi, begitu pensiun polisi, dia izin sama istrinya dan keluarganya. Itu kan polisi tadi udah biasa ditinggalin. Subhanallah gitu kan, bagaimana dia ikut program intensif menghafal. Masya Allah. Subhanallah, itu selesai dalam waktu 8 bulan 30 juz. Masih bisa gitu. Nah, saya kepikirannya begini, dari mana inspirasi membuat sang polisi itu mau menghafal Quran dan meninggalkan anak istrinya? Pasti dari istrinya. Nah, Atau dari mana? jadi muncul itu dari iman. Oh, dari imannya ya. Nah, ternyata apa? Iman yang muncul dalam hatinya itu dari anaknya. Oh. Inspirasi anaknya. Kenapa anaknya melakukan Dia sesuatu? sering mendiskusikan bagaimana fadilah menghafal Quran. Ya kan? Anaknya, wah jangan anak saya dong yang hafal, saya juga harus hafal. Bagaimana satu huruf baca Quran mendapatkan 10 kebaikan. Dari siapa dapatnya? Dari anak. Dari anaknya. Ini yang saya katakan hijrah bersama keluarga. Siapa yang duluan berhasil melakukan lompatan hijrah, hendaknya menginspirasi yang lain. Gitu kan? Hendaknya menginspirasi yang lain. Orang tua tidak perlu malu kalau diinspirasi oleh anaknya kan gitu ya, diinspirasi oleh anaknya bangunkan tahajud. Dan ini jadi saya pernah ceritakan di sini kalau tidak salah, itu salah satu orang tua wali murid, subhanallah gitu, berterima kasih pada kita, makasih Pak Ustadz, katanya anak saya menyelamatkan saya. Ya, 3 tahun di Al-Qudwah, baru kelas 3 SD. Kelas 3 SD menghijrahkan ibunya sampai berjilbab. Masya Allah. Dan sederhana ternyata bagaimana proses menghijrahkan ini, itu tinggal jadi pengetahuan bahwa jilbab itu wajib sudah ada di benak ibunya, gitu kan? Bahwa fadilah berjilbab itu sudah ada di benak ibunya, tapi masih ada syahwat yang menghalangi ya. Masih ada syahwat yang menghalangi, ada setan yang menggodanya. Ternyata itu dihijrahkan oleh seorang anak dari doanya. Jadi pada saat mau berbuka puasa, si putri ini dibilangin sama mamahnya, Neng, ayo berdoa ya pada Allah. Mama, kalau doa kita diijabah Allah kan? Iya, kata bu guru juga begitu Pak. Iya betul, cuman saya ini sudah lama berdoa minta sama Allah tapi belum Allah kasih juga. Emang kamu minta apa sama Allah? Minta apa nak? Diam aja nanya kan, malah nangis. Kenapa nak? Kamu udah pengen handphone apa minta handphone sama Allah? Gitu kan? Gitu. Apa? Tapi mama jangan marah ya. Apa? Minta apa coba? Mama akan penuhi. Ternyata dalam riwayat alinangan air mata itu si anak bilang, saya dari puasa tahun kemarin mama minta sama Allah agar mama ini berjilbab kalau nganterin teteh ke sekolah. Ya Allah.
langsung Subhanallah. ngeredet hati kalau bahasa Aduh, Sundanya. itu langsung katanya saya peluk Ustaz, mulai hari itu saya sudah berazam mohon pada Allah dan saya beristighfar saya akan komitmen berhijab. Subhanallah. Oh ya, keluarga yang luar biasa. Artinya gini, bagaimana pemicu hijrah itu kadang hal yang seperti itu. Ya. Berarti secara ini juga kita harus peka juga ya tadi ya. Maksudnya kalaupun juga anak tetap berdoa begitu, kitanya juga nggak peka, ya nggak akan ini juga kan ya. Nggak nyambung. Nggak akan terlaksana juga proses tadi pakai kerudung tadi gitu. Betul. Jadi itu kan yang membuat, ya saya katakan tadi, yang membuat ibu itu sekarang peka apa? Karena Gimana? doa anak dari tahun yang lalu. Oh iya ya. Karena doa anak itu, dia bilang saya sudah tahun yang lalu berdoa. Iya ya. Gitu. Iya Nah benar. kadang-kadang doa itu kan diijabahnya ditunda sama Tunda. Allah gitu kan. Nah disinilah yang saya ingin sampaikan bahwa proses pemantik hijrah itu, ya pemantik hijrah itu kita perlu upayakan. Soal nanti yang menghijrahkan Allah. Yang penting pemantiknya aja. Pemantiknya aja dulu. Gitu. Ini saya kasih contoh pemantik yang sangat sederhana. Seorang tokoh nyinggung saya, "Ustaz, dari mana sih rokok haram?" Gitu kan? Anda bilang, "Ih, apaan nih diskusi masalah itu kan udah khilafiyah." Bilang, "Udah khilafiyah, ya silakan aja gitu kan, lanjutkan gitu." Nah, udah khilafiyah kok. Tapi saya bilang saya banyak kok melihat orang-orang yang hijrah dari merokok gitu. Nah, gitu ya. Ana sih iseng aja gitu, saya linting uang 5 ribuan saya linting uang, lalu kemudian saya pinjam Korek dong. Saya mau bakar, Jangan. kan haram. Dari mana dalilnya membakar kertas ini haram? Ya, membakar kertas ini dari mana? Bahwa kertas ini kan kertas. Iya. Itu kan uang buat beli apa gitu kan dia kan. Kalau bakar mubazir. Nah, kalau membakar uang ini haram dengan alasan mubazir, Bapak kan sama, uang itu Bapak beli ke warung, lalu kadang dibakar. Mubazir juga ya. Satu, sama-sama mubazirnya kan. Tapi saya bilang asap uang yang saya bakar tidak mengandung Nikotin. hanya mengandung karbon dioksida saja. Tapi kalau asap rokok yang Bapak bakar mengandung nikotin, merusak paru-paru Bapak dan merusak orang paru-paru lain. saya, orang lain. Diam. Iya. Lalu kemudian apa? Hijrah. Masya Allah. Alhamdulillah saya berhenti merokok. Nah ini kan artinya apa? Kadang dengan canda gitu ya. Dengan canda orang jadi hijrah. Kadang dari hijrah. Iya, berarti kan apa namanya ya, tergerak gitu ya, seneng gitu ya kalau misalnya kita jadi orang yang bisa menggerakkan hati orang hijrah gitu ya. Nah untuk memunculkan itu gimana ya tadi? Ya. Supaya tiba-tiba kita lagi ngomong begini, tiba-tiba Pak Topan ngikutin apa yang saya mau gitu. Kembali ke tiga yang tadi. Ketiga ya. Tiga yang tadi ya, di awal tadi. Jadi kita sedang menghilangkan syubhat. Iya kan? Oh iya ya. Ya kan? Okay. Kemudian yang kedua kita bantu Hilangkan syahwatnya juga. Tentang syahwatnya tadi. Obrolan-obrolan itu kan lewat itu. Nah, yang jangan lupa adalah doakan dia jangan sampai terhalangi oleh setan. Jadi maksud saya begini, para ayah, para ibu mau menghijrahkan anaknya, jangan menggunakan kekasaran. Oke. Coba Pak Rasulullah Musa alaihissalam diperintah oleh Allah, idhab ila fir'aun. Kamu datangi Fir'aun. Innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas. Faqula lahu, ucapkan kepada Fir'aun itu qaulan layyina. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata-kata yang lembut supaya ia sadar atau ia muncul takutnya kepada Allah. Ini Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun dengan qaulan layyina. Nah, kalau ayah mau menghijrahkan anaknya, ini anaknya loh, bukan Fir'aun. Masa pakai kata-kata kasar? Iraha dia dek sholat bener kan gitu. Ya, kan? Apalagi sama istri gitu misalnya marah-marah. Apalagi kalau istri sama suami, wah ini. Nah, jadi berkata lemah lembutlah dengan cinta kita bisa menghijrahkan keluarga kita. Dengan keteladanan kita bisa menghijrahkan keluarga kita. Jadi nyontoh ini. Nah ini pola-pola bagaimana cara
menghijrahkan keluarga kita. Lalu berikutnya poin ketiga adalah jihad. Itu seperti apa Tad? Nah, jihad ini sangat berkaitan dua hal. Yang pertama dengan kesungguh-sungguhan, ya, artinya optimalisasi upaya dari berbagai sisi, dari berbagai sudut. Yang kedua adalah tadhiyah, pengorbanan. Artinya dalam proses hijrah itu pasti ada yang dikorbankan, ada korbannya pasti, gitu kan? Nah, jadi misalnya gini, kita ingin menghijrahkan anak kita, dinasehati sudah nggak bisa, gitu kan? Naik lagi. Seperti Allah menuntun para suami untuk menghijrahkan istri-istrinya yang nusyuz. Nusyuz itu istrinya terjadi pembangkangan. Kata Allah, fa'izuhunna, nasihati. Wahjuruhunna fil madaji, hijrahkan atau tinggalkan, di situ maknanya. Tinggalkan istri fil madaji, tapi masih dalam satu tempat tidur. Diboikot lah gitu. Itu dipasihan. Siap. Kemudian wadribuhunna, pukul. Sampai pada tingkat pukul. Walaupun pemukulan ini ditafsirkan lagi oleh Rasulullah, ghairu mubarihin, tidak boleh menyakiti, tidak boleh pakai wajah. Kalau kamu mukullah, kata Abdullah ibnu Abbas, seperti ini. Dia mengacungkan siwaknya. Ya, siwak itu kira-kira sejari. Sejari. Gitu. Jadi mukul istri itu pakai pulpen. Sentil, cetruk. Ngomong dulu, saya pukul nih kamu ya. Ya Allah, romantis amat gitu kan. Mau berantem aja ngomong ya. Jadi ini tahapan pada anak juga. Karena Rasulullah SAW kan ada, apabila ajak anak kamu dan suruh anak kamu untuk sholat saat dia usia 7 tahun. Pukul dia kalau meninggalkan sholat saat dia umur 10 tahun. Nah, gitu kan? Abi mau mengamalkan hadis Rasul nih. Kamu sudah 10 tahun. Ini sebentar lagi udah mau asar, kamu belum dohor kan? Mau saya pukul apa mau sholat? Ya, udah 10 tahun ya. Saya pukul mau sholat. Beneran dipukul. Itu artinya kita serius dipukul. Ya Allah, saya pukul anak ini supaya setan pergi dari Itu diucapkan begitu ya? Diucapkan. Kenapa? Dia sadar bahwa saya sedang dikuasai setan. Ini penting. Disebutkan kata setannya itu. Iya. Supaya ini dari setan. Siap. Coba dipraktekin nanti tadi. Jadi dia sadar, oh saya dikuasai setan. Perlindungkan saya. Ada saya perlindungan kamu kepada Allah. Nah ini kita kenapa? Karena anak tadi kan sudah kita ajari sholat, berarti kan syubhat nggak ada. Udah nggak ada. Gitu kan? Syahwat dia lagi nggak ngapa-ngapain kok. Jadi syahwat tidur, syahwat mainnya, ya kita bandingkan. Nah, nggak sebentar kok sholat, nggak nyampe 10 menit. Gitu kan? Ayo, kamu main bola sampai 1 jam aja nggak capek, gitu kan? Masa sholat yang gerak badan begini nggak capek? Merasa capek, merasa malas, ayo sholat. Karena ada sahabat syubhatnya. Tinggal apa yang terjadi? Setannya. Pukul setannya itu. Siap. Jadi ada korban. Korbannya apa? Banyak. Mulai dari korban perasaan kita dibenci anak misalnya. Oh gitu. Ya. Itu juga harus sudah siap ya. Ayah galak. Gitu kan. Abi nggak sayang. Abi nggak sayang gitu pasti itu korban ya, korban. Mungkin dia kadang nggak mau diajak ngomong gitu kan. Seperti itu. Nah jadi kok ada korbannya. Kadang hijrah kita, upaya kita menghijrahkan sesuatu atau seseorang ini juga ada korban dari mujahadah yang kita tidak sangka. Misalnya ada orang tua yang ingin menghijrahkan anaknya, lalu kemudian dipesantrenkanlah anaknya. Gitu kan? Ternyata begitu dia di pesantren malah anaknya kabur gitu kan. Itu ada orang tua yang kehilangan anaknya seminggu. Karena memang pesantrennya dipaksa gitu kan. Pesantren. Kenapa saya katakan anak ini dihijrahkan ke pesantren karena sampai kabur itu. Kenapa? Karena anak ini belum dibekali iman. Kan belum punya arah di akhirnya. Ya, belum punya panduan.
belum punya dasar, energi gitu ya. belum punya energi Penggeraknya. untuk meninggalkan kebahagiaan di rumah. Nah, maka kepada orang tua yang memesantrenkan anaknya, bangun iman dulu nih sebelum anak ini dihijrahkan ke pesantren. Iman itu keyakinan, yakin bahwa di pesantren itu jalan sukses, yakin bahwa di pesantren itu tidak akan sengsara, gitu kan, yakin bahwa masa depan kamu itu jika kamu masuk pesantren. Kira-kira berapa lama itu Tad untuk bisa mengukuhkan iman itu? Kisaran, Beda-beda ya. beda-beda. Kisarannya tergantung apa nilai keimanan yang sedang ingin kita tanamkan. Yang pasti itu perlu pengulangan. Perlu pengulangan. Misalnya anak masih di SD, kita punya rancangan supaya masuk pesantren. Dia perlu banyak input, baik dari temennya, dari saudaranya, dari teman-teman ayahnya, gitu. Pati dulu Ustadz pesantren loh 6 tahun, lulus SD langsung pesantren. Emang sih nangis-nangis juga untuk tinggal dulu. Tapi Ustadz mah dulu pesantrennya masak sendiri. Sekarang pesantrennya dimasakin, enak sekarang mah gitu kan. Nah anak, oh iya Ustadz Dopi juga pesantren, gitu kan. Itu dulu ya yang Jadi dia yang dibangun. Tertanam tuh, tertanam. Itu kan butuh waktu. Butuh waktu. Anak tidak pernah terpikirkan pesantren, tiba-tiba ayahnya nyuruh pesantren. Nah ini berarti nanti dia dihijrahkan tanpa bekal iman. Dulu hijrah Rasulullah ke Madinah itu kan 10 tahun sebelumnya sahabatnya digembleng kan? 10 tahun. Artinya penggemblengan iman, baru kemudian diajak hijrah. Gitu kan? Setelah hijrah, resiko dari hijrah itu apa? Diserang oleh orang Arab. Sahabat siap perang, siap berjihad sebagai resiko dari hijrah tersebut ya. Jadi ada pengorbanan yang harus dikeluarkan ya, yang dilakukan. Iya, jadi jangan dibilangin manisnya doang gitu. Pahitnya juga harus dijabarkan ya. Bujangan mau hijrah, mau menikah, jadi berkeluarga kan hijrah kan, betul. dari kehidupan membujang menjadi kehidupan yang punya istri, punya tanggung jawab. Jangan mikirin enaknya doang. Jadi dia harus memikirkan juga pengorbanan yang harus dia siapkan. Baik, Masya Allah. Sudah pukul 11.32 nih Tad. Gak kerasa. Iya, jadi mungkin langsung kita closing statement aja ya, barangkali untuk bisa memberikan penguatan kepada sahabat Mutatuli yang di luar sana. Mangga Ustadz. Baik, alhamdulillah sahabat keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan berkeluarga adalah representasi dari kehidupan pribadi masing-masing. Jadikanlah keluarga kita jembatan masing-masing kita untuk mendapatkan doa kita hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Keluarga yang bisa mengantarkan anggota keluarganya kepada kesuksesan dunia dan akhirat adalah keluarga yang siap untuk berhijrah. Nah, keluarga yang siap berhijrah harus terus berbekal iman, dan yang betul-betul sudah mau menjalani hijrah harus siap berjihad. Masya Allah, luar biasa. 3 itu yang menjadi kunci ya tadi ya. Oke, terima kasih Ustaz sudah mampir ke sini di acara Bening Hati setiap hari Jumat ya. Dan mudah-mudahan sih apa yang kita bicarakan, kita sharing ini ada nilai yang bisa kita dapatkan. Terima kasih Ustadz dan sahabat Mutatuli semuanya. Demikian Bening Hati kita untuk kesempatan kali ini.